Anda kembali bersama kami di Kompas Petang. Saudara, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang baru, Yahya Cholil Stakuf, ingin menghidupkan ajaran Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Yahya Stakuf terpilih sebagai Ketua Umum PBNU periode 2021-2026. Hasil Muktamar NU yang digelar di Lampung dimenangkan oleh Yahya Cholil Stakuf yang merupakan kakak dari Menteri Agama Yakut Cholil Koumas. Sebelumnya Yahya dan Said Akil melaju ke pemilihan Ketua Umum PBNU dalam Muktamar ke-34 setelah memenuhi syarat minimal dukungan 99 suara dari para pemilik suara. Berdasarkan hasil pemungutan suara pada putaran pertama yang dilakukan sejak Jumat dini hari, Yahya mengantongi 327 suara, sedangkan Said mendapat 203 suara. Untuk mengetahui bagaimana Yahya Cholil Stakuf akan membawa PBNU dalam 5 tahun ke depan, sore ini kita sudah bersama dengan Ketua Umum PBNU yang baru saja terpilih, Yahya Cholil Stakuf. Assalamualaikum Gus Yahya, selamat petang. Halo ya, selamat petang. Selamat atas terpilihnya Anda sebagai Ketua PBNU yang baru selama 5 tahun ke depan ya Gus. Terima kasih. Gus Yahya, setelah resmi terpilih, apa yang akan Anda lakukan terhadap NU 5 tahun ke depan? Gebrakan apa yang akan Anda bawa, Gus? Seperti yang sudah berulang kali saya sampaikan di berbagai kesempatan, saya ingin mengkonsolidasikan jaringan kepengurusan NU ini secara struktural dan hierarkis dari PBNU sampai ke cabang, untuk bisa menjalankan agenda-agenda secara terkonsolidasi, terhubung satu sama lain, bergerak dalam irama yang lebih sinergis menuju satu arah yang terarah bersama ya, yang lebih jelas ke depan. Sehingga kalau kita lihat 522 cabang di seluruh Indonesia ini melakukan satu eksekusi agenda nasional bersama-sama, pasti dampaknya akan lebih terasa sebagai satu gerakan yang transformatif nantinya. Baik, Gus, semua masyarakat tahu bahwa Anda kakak beradik dengan Menteri Agama kita. Apa kemudian misi yang akan dibawa NU untuk kemudian lebih dekat lagi dengan pemerintah? Banyak hal bisa dilakukan, misalnya bahwa NU bisa bekerja sama dengan pemerintah dalam membantu menjalankan berbagai agenda nasional. Ya, karena pemerintah bisa memanfaatkan jaringan kepengurusan NU, jaringan struktur NU yang meluas di seluruh Indonesia ini sebagai saluran untuk mendelivery macam-macam agenda nasional ke basis. Sama halnya dengan nantinya insya Allah NU juga akan bekerja sama dengan berbagai pihak di luar pemerintah untuk melakukan hal yang sama, sehingga hubungan kerjasama antara NU dengan pemerintah itu menjadi lebih jelas, menjadi betul-betul hubungan kerja terkait dengan agenda-agenda yang konkret. Baik, Gus, Wapres kita sempat menyebut NU di politik ini bukan untuk kekuasaan tapi juga untuk kemaslahatan. Bagaimana kemudian semangat Anda untuk tidak membawa NU dalam politik praktis? Ya, bahwa NU ini tidak boleh dibawa ke dalam politik praktis itu sudah menjadi keputusan organisasi yang belum pernah dirubah sampai sekarang. Sejak Muktamar 1979 yang lalu, Muktamar ke-26. Nah, saya kira sekarang diperlukan satu upaya untuk menyempurnakan proses adjustment, penyesuaian
posisi NU di tengah-tengah kancah atau percaturan politik bangsa ini supaya menjadi lebih konstruktif, tidak menjadi pihak yang berkompetisi dengan pihak lain, tapi sungguh-sungguh bisa berfungsi untuk menyangga keutuhan bangsa. Baik, Gus, ini agak jauh sedikit kita melihatnya. Di masa kepemimpinan Anda nanti ada ajang Pilpres, masih 2024, masih beberapa tahun lagi. Tapi bagaimana kemudian semangat Anda untuk tadi kita bicara soal NU adalah kemaslahatan, bukan soal politik praktis? Ya, pertama-tama yang kita butuhkan sekarang adalah menyelesaikan proses penyembuhan dari pembelahan politik yang telah terjadi akibat kompetisi tajam pada waktu yang lalu. Nah, pada Pilpres yang terakhir 2019 lalu, kita tahu bahwa ada polarisasi yang tajam sekali dan itu terjadi termasuk di dalam komunitas NU sendiri. Nah, kita masih butuh proses untuk menyembuhkan itu supaya komunitas NU dan masyarakat bangsa ini menjadi utuh kembali. Itu sebabnya yang perlu kita lakukan ke depan adalah terus-menerus mengkampanyekan penolakan terhadap politik identitas. Baik. Yang akan mengoyak-ngoyak bangsa. Gus, di media sosial ini ramai diperbincangkan soal kedekatan Anda dengan sosok almarhum Gus Dur. Seperti apa nanti nilai peninggalan Gus Dur yang akan Anda hidupkan kembali di tubuh PBNU? Banyak hal, misalnya ketika saya bicara tentang eksekusi agenda-agenda nasional ke dalam program-program yang dilaksanakan di bawah, di tingkat cabang ke bawah ya, sampai ke tingkat kecamatan dan tingkat desa, itu sebetulnya adalah gagasan Gus Dur dulu. Nah, yang kemudian karena satu dan lain hal belum cukup teraktualisasikan. Nah, ini adalah gagasan yang luar biasa penting dalam membangun peran kemasyarakatan NU. Nah, tentu saja selain itu juga banyak hal lain terkait dengan soal toleransi, soal kemanusiaan, soal harmoni sosial dan sebagainya. Ini harus diterjemahkan ke dalam program-program aksi-aksi yang konkret yang merupakan satu strategi untuk mengatasi macam-macam masalah yang timbul di dalam masyarakat dalam konteks keberagaman masyarakat kita, baik dalam hal agama, etnis, dan lain sebagainya. Baik, Gus, pendahulu Anda, Said Akil, mengatakan PBNU ini harus jadi penjaga nilai-nilai toleransi. Bagaimana pandangan Anda soal ini dan bagaimana peran PBNU dalam menjaga nilai-nilai toleransi ke depan? Soal menjaga nilai toleransi itu sudah pakem ya. Pakem dari dulu. Memang itu pilihan NU. Jadi sebabnya tahun 1984 dulu misalnya Muktamar mengukuhkan pandangan Rois Am terpilih waktu itu, yaitu Ki Ahmad Siddiq, tentang keharusan untuk berpegang teguh bukan hanya pada prinsip ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama Muslim, tapi juga ukhuwah wataniyah, persaudaraan sebangsa, dan ukhuwah basyariah, persaudaraan kemanusiaan. Nah, ini yang perlu kita kembangkan ke depan adalah bagaimana kita lalu jadi punya strategi untuk mengadres masalah-masalah yang konkret, bukan hanya sekedar wacana, tapi aktivisme yang secara konkret merupakan strategi untuk mempererat
sosial dari masyarakat ini, sehingga walaupun heterogen, tetap jadi masyarakat yang bisa saling hidup berdampingan secara damai dan harmonis. Baik. Gus, kami tahu waktu dan juga tenaga Anda pasti sudah banyak terkuras karena pemilihan semalaman tadi sampai pagi tadi. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami di Kompas Petang, Gus. Selamat sekali lagi atas terpilihnya Anda sebagai Ketua Umum PBNU yang baru. Mohon doanya. Insya Allah. Terima kasih Gus Yahya Cholil Stakuf, Ketua Umum PBNU yang baru telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saudara, usai jeda di Kompas Petang, Masjid Sabilah dan Gereja Santo Albertus di Deterapan di Malang, Jawa Timur saling membantu saat hari besar keagamaan. Pada saat pelaksanaan misa malam Natal, jemaat gereja bisa menggunakan lahan masjid untuk tempat parkir.